Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi analisis aplikasi blibli.com. Nama saya Ahmad Yusro dengan NIM 2351200024. Saya Charci Elvarta Devi dengan NIM 2351200028. Saya Syariah dengan NIM 2351200005. Nama saya Wahdini, NIM 23512019. Nama saya Dini Ajam dengan NIM 2351200027. Saya Alicia Huldiana, NIM 23512021. Baik, pertama kita akan masuk ke pengertian. Jadi blibli.com adalah perusahaan e-commerce asal Indonesia yang didirikan pada tanggal 25 Juli tahun 2011 oleh PT Global Digital Niaga Tbk. Blibli.com adalah anak perusahaan dari Jarum Group. Sebagai salah satu pelopor e-commerce lokal, Blibli mengusung konsep online shopping mall dengan model bisnis B2B, business to business, B2C, business to customer, dan B2B2C, business to customer. Dan Blibli terus berinovasi dengan mengembangkan ekosistem perdagangan omnichannel yang terintegrasi, menggabungkan pengalaman belanja online dan offline untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Selain itu, Blibli juga telah mengakuisisi platform tiket.com untuk memperluas layanan ke sektor perjalanan dan hiburan. Selanjutnya, analisis akad transaksi di blibli.com. Yang pertama ada akad mudharabah. Dalam akad ini, penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Di blibli.com, platform ini berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, bukan sebagai penjual langsung. Oleh karena itu, akad mudharabah tidak secara langsung diterapkan pada aplikasi blibli.com. Nah, untuk akad yang kedua itu akad salam, melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari dalam konteks e-commerce. Ini mirip dengan sistem pre-order, namun sebagian besar transaksi di blibli.com melibatkan barang yang sudah tersedia, sehingga akad salam tidak umum diterapkan. Nah, yang ketiga ada akad ijarah. Akad ijarah ini berlaku dalam layanan sewa atau penggunaan jasa. Jika blibli.com menawarkan layanan seperti penyewaan barang atau jasa, maka akad ijarah dapat diterapkan. Namun, fokus utama blibli.com adalah menjual barang, sehingga akad ijarah tidak dominan. Selanjutnya, potensi pelanggaran syariah. Pertama, ketidakjelasan dalam spesifikasi barang atau gharar. Transaksi yang tidak menjelaskan spesifikasi barang secara rinci dapat mengandung unsur gharar atau ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Hal ini dapat terjadi jika deskripsi produk tidak lengkap atau menyesatkan. Yang kedua, transaksi mengandung unsur riba. Jika pembayaran dilakukan melalui kartu kredit dengan bunga, maka transaksi tersebut mengandung unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Baik, saya akan melanjutkan materi, solusi, dan rekomendasi. Yang pertama, transparan informasi produk. Penjual harus memberikan deskripsi produk yang jelas dan rinci, yang harus transparan, termaksud deskripsi produk, harga, waktu pengiriman, dan hak retur untuk menghindari gharar. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi. Dalam dasar hukum, hadis riwayat Bukhari, janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad atau produk-produk itu. Selanjutnya, penerapan sistem pembayaran syariah, yaitu menyediakan opsi pembayaran melalui lembaga keuangan syariah atau sistem pembayaran yang tidak mengandung bunga untuk menghindari riba atau bekerja sama dengan fintech syariah. Dasar hukumnya terdapat pada Quran Surah Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dan melipat gandakan. Fatwa DSN UI nomor 54 tahun 2006 tentang kartu kredit. Dilarang ada bunga atau riba dan denda atas keterlambatan yang tidak syar'i.
Nah, selanjutnya kita masuk ke penerapan sistem pembayaran syariah. Platform e-commerce harus menyaring produk yang dijual dengan menerapkan filter halal atau produk halal only atau kategori khusus syariah, dan platform untuk memastikan tidak ada barang haram yang diperdagangkan. Nah, dasar hukumnya Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Kemudian fatwa DSN MUI nomor 47 atau DSN MUI nomor 2 tahun 2005 tentang penjualan barang tidak halal melarang menjual produk yang secara zat, proses, atau tujuan bertentangan dengan syariah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.